Seenggak sukanya kalian sama Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, mari kita akui bersama kalau tanggapan Mas Gibran adalah tanggapan yang paling benar dibandingkan dengan para pejabat-pejabat lain di Indonesia di momen bencana Aceh dan juga Sumatera. Bukan hanya itu juga teman-teman, ini adalah contoh juga kalau memang di pemerintahan kita ada dua sisi yang berbeda sekali dalam bagaimana mereka menanggapi pergerakan masyarakat. Lupakan dulu tentang bagaimana Gibran naik ke Wapres. Lupain dulu apa kesalahan-kesalahan yang mengikat pada pesona Gibran Rakabuming Raka. Mari kita akui bersama-sama kalau tanggapan Mas Gibran dan juga pergerakan Mas Gibran terhadap bencana di Aceh dan juga di Sumatera adalah tanggapan yang paling oke dibandingkan banyak sekali pejabat di Indonesia. Pertama dari tanggapannya dulu, Gibran mengapresiasi pekerjaan atau donasi yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan masyarakat, NGO, influencer juga, Ferry Irwandi disebut, Pras Teguh juga disebut, Jovialda Lopez kalau gue nggak salah. Di sisi yang lain, kalau kita lihat konten Instagramnya Mas Gibran Rakabuming Raka, apa yang dia lakukan itu turun ke lapangan dan juga di dalam isi kontennya cukup informatif dan tidak terlalu banyak pencitraan gitu ya. Hal ini kontras banget dengan banyak pejabat-pejabat kita lakukan. Salah satunya adalah anggota DPR dalam Komisi 1 yang kesannya adalah melihat masyarakat sendiri sebagai kompetitor dari pekerjaan mereka. Kalau kalian lupa ya, izinin gue ingetin bahwa ada satu anggota DPR di Komisi 1 yang ya kalau gue sendiri ngelihatnya tuh kayak orang yang pengen dilihat bahwa kita juga kerja gitu loh. Bahwa meng-compare dia ini, si anggota DPR Komisi 1 ini, membuat perbandingan nih, bahwa masyarakat, influencer-influencer, ngumpulin 10 miliar, sedangkan negara itu udah triliunan, ngebantu masyarakat di Aceh dan juga di Sumatera. Ada dua sisi. Di sisi yang lain, seorang wakil presiden mengapresiasi. Di sisi yang lain, anggota legislatif ini merasa ada kompetitor dari pekerjaan mereka. Dan mereka ngerasa bahwa pekerjaan mereka ini ingin di-highlight gitu. Dan di satu sisi, Gibran ini gak dapat hujatan karena memang benar. Apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dengan isi kontennya, dengan cara dia menyampaikan informasinya, serta apa yang ia tanggapi, itu benar. Sehingga nggak rame. Tapi di sisi yang lain, anggota DPR yang mengatakan si paling ini kena hujatan habis-habisan. Bukan hanya karena ngelihat masyarakat sendiri, bentuk pergerakan warga sebagai bentuk solidaritas sebagai kompetitor dari kerjanya, tapi juga kita bisa ngelihat bahwa ada seorang pejabat publik yang pengen tersorot lebih oleh publik atas dasar kerja mereka. Dan mudah sekali masyarakat nge-counter hal itu. Berbeda dengan Mas Gibran, karena sudah melakukan yang benar. Berbeda sekali dengan anggota DPR Komisi 1 ini, yang mudah sekali ter-counter oleh masyarakat. Counter paling alaminya tentang apa yang dikatakan oleh anggota DPR Komisi 1 ini yang mengatakan bahwa negara itu sudah gelontorin uang triliunan untuk masyarakat Aceh dan juga Sumatera, sedangkan para influencer ini cuma 10 miliar. Ada counternya. Counternya adalah, bukankah itu memang tanggung jawab kalian semua untuk memang mengalihkan resource, sumber daya yang dikhususkan untuk bencana alam. Karena
kekuasaan yang mereka pegang sekarang itu berjalan secara bersamaan dengan tanggung jawab yang ia pegang. Tanggung jawab yang ia pegang itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah di saat masyarakat kena bencana alam gitu. Dan donasi yang diberikan oleh masyarakat ini itu kan memang berbentuk donasi. Berbeda di saat negara mengeluarkan uang untuk mengatasi masyarakat yang terkena bencana alam. Karena uang yang digunakan oleh para pejabat publik ini kan asalnya dari APBN. APBN sumber penghasilannya secara rasio itu lebih banyak dari pajak. Pajak itu dipungut secara paksa oleh negara karena negara memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengambil pajak itu. Dan agak aneh di saat memang sumber dari dana yang mereka gunakan atau dalam konteks ini triliunan yang dikatakan oleh anggota DPR ini dikeluarkan oleh negara gitu. Karena secara sumbernya kalau kita tarik itu kan dari masyarakat. Sehingga kalian tidak bisa mengatakan secara gamblang bahwa negara sudah mengelontorkan uang kepada masyarakatnya sendiri ya, karena uang masyarakat ya harusnya kembali kepada masyarakat gitu. Dan kekuasaan yang mereka pegang ini kan bukan semata-mata kekuasaan yang beli putus gitu, bukan yang kita pilih dan bebas lu pengen berkuasa gitu. Kita juga sebagai masyarakat bisa semacam kayak menuntut kembali uang-uang kita ini kemana gitu. Dan kalian mungkin sadar atau enggak, harusnya kalian sadar sih bahwa setiap kata-kata yang dikeluarkan, setiap tanggapan terhadap suatu fenomena yang terasa ngaco dikatakan oleh seorang pejabat publik gitu ya, itu udah gampang banget ketemu counternya sama masyarakat. Dan counternya pun lebih solid dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh pejabat publik ini sebagai tanggapan gitu. Contoh kayak kelapa sawit deh ya. Kayak kelapa sawit. Setelah Pak Prabowo bilang kalau jangan takut hutan itu di deforestation gitu ya, karena akan diganti juga sama kelapa sawit karena pohon ya pohon gitu. Banyak tuh counter dari masyarakat yang memang fondasinya lebih kuat. Bawa data, bawa ilmu pengetahuan yang rasanya tuh kayak udah counter alaminya gitu. Dan daripada para pejabat publik ini makin blunder, daripada pejabat publik ini ngerasa bahwa apa yang ia katakan semakin benar gitu ya, solusi terbaiknya adalah dengan memahami secara betul apa yang terjadi dan tidak memfilterisasi gitu informasinya. Kayak say it sesuai apa yang ada di lapangan. Katakan aja sesuai sama yang ada di kondisinya gitu. Jangan ngeles, jangan kayak nyari alasan gitu, karena masyarakat sekarang udah lebih pintar untuk ngelihat ini benar atau enggak. Dan ini juga terjadi di saat Zulhas, Verrel Bramasta gitu ya, melakukan datang ke lokasi bencana. Pencitraan yang mereka buat, pencitraan yang mereka lakukan gitu ya, terasa palsu oleh masyarakat hanya karena mereka ngerasa kok lu pakai rompi buat apa? Lu bawa angkat-angkat karung beras sendiri untuk apa gitu. Dan masyarakat itu bisa nge-sense itu gitu. Masyarakat itu bisa ngerasain mana yang benar, mana yang palsu gitu. Dan kalau kita tarik lebih jauh juga gitu ya, kan secara tugas utama mereka kan bukan itu. Mereka kan datang ke lapangan itu kayak semacam mengumpulkan data yang ada di lapangan. Kerja yang utamanya adalah mereka menciptakan kebijakan untuk menangani apa yang terjadi di masyarakat, atau mereka belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang sudah kejadian dan menciptakan kebijakan-kebijakan untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Nah, dengan hal itu semua, rasanya kayak apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini
udah nggak sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Masyarakatnya udah maju, pemerintahnya kayak masih kolot gitu, kayak masih mempertahankan apa yang mereka yakini benar bagi mereka sendiri dengan tidak melihat kondisi yang sebenarnya di masyarakat gitu. Dan kenapa banyak sekali masyarakat lebih percaya kepada para influencer ini dibandingkan kepada pemerintah? Kenapa banyak sekali masyarakat yang lebih mendukung apa yang dilakukan oleh influencer dan juga masyarakat serta NGO yang lain dibandingkan dengan pemerintah? Karena para influencer ini, para NGO-NGO ini, dengan mereka melakukan hal itu semua gitu ya, mereka terbuka secara publik. Mereka nggak seribet itu untuk membuktikan kepada publik gitu. Mereka semacam lebih jujur dalam mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita ingat, tarik ke belakang. Di saat awal-awal bencana ini memang sedang terjadi lagi kondisi parah-parahnya, ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bilang kalau bencananya itu nggak separah yang ada di media. Berbeda dengan bagaimana masyarakat melihat itu, berbeda dengan cara para influencer itu melihat itu, NGO melihat itu. Bukan hanya hal itu aja, si pemerintah ini tidak dipercaya, tapi juga dengan bagaimana mereka keterbukaan informasinya tuh beda. Kalau kita lihat, contohnya Ferry Irwandi, yang benar-benar nge-update kontennya di lapangan kayak gimana. Dia say it like it is aja. Kalau memang mengerikan ya mengerikan. Kalau memang mengecam. Kalau memang mencekam, katakan mencekam. Berbeda dengan pemerintah. Contohnya adalah Bahlil yang dia menjanjikan atau bilang ke Pak Prabowo melaporkan kalau 97% listrik di Aceh udah nyala, tapi di kondisi lapangan setelah Pak Bahlil melaporkan hal itu, nggak nyala, listriknya tuh nggak stabil, listriknya tidak merata, banyak masih yang tidak ada listrik gitu. Pemerintah ini kelihatan banget di saat mereka ngelapor kepada Pak Prabowo, kalimat yang penting Bapak senang itu kelihatan banget gitu. Pak Prabowo itu tidak dibiarkan untuk memang mendapatkan informasi realnya secara kondisi lapangan. Dan kenapa gue mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gibran? Karena daripada gitu ya, daripada lu ngomong salah gitu, mending lu apresiasi aja deh apa yang dilakukan oleh masyarakat bagi sesama masyarakat. Warga jaga warga yang udah dilakukan oleh warga. Kalau lu nggak bisa memperindah atau ngebantuin secara bener-bener total, apresiasi aja. Apresiasi. Daripada kalian ngasih tanggapan yang dirasakan itu nggak benar untuk dikatakan gitu. Mending diem daripada mengatakan sesuatu hal yang nggak enak bagi masyarakat. Dan bagaimana caranya kalau ingin pemerintah bisa mendapatkan kepercayaan publik sebesar para influencer, para NGO ini mendapatkan kepercayaan publik, gampang. Bekerjalah dengan kompeten. Karena dengan bekerja dengan baik, bekerja dengan berkompeten, bekerja dengan transparan, kepercayaan publik untuk melihat para pejabat-pejabat publiknya udah nggak akan diminta. Bahkan masyarakat pun rasanya kalau memang negara ini berjalan dengan baik, rela dengan dipungut pajak pun rela gitu. Dan apa yang menjadikan Gibran gue puji sekarang? Kenapa? Karena ini tuh kayak kebagi dua spektrum, paham gak sih? Aneh banget bagi gue untuk ngelihat seorang wapres mengapresiasi, tapi di satu sisi anggota legislatifnya seakan-akan kayak melihat masyarakat sebagai kompetitor. Tidakkah pemerintah ingin in hand
bergandengan tangan untuk sama-sama membantu masyarakat, sama-sama membangun negara. Tidakkah masyarakat dan juga pemerintah ingin bekerja sama dan juga bersinergi untuk memang membangun negara sesuai dengan apa yang diinginkan bersama? Konsensus nih, kesepakatan bersama. Dan kalau sekiranya DPR-nya bilang kayak gini kepada masyarakatnya, gimana masyarakat pengen percaya? Toh masyarakat bergerak pun dinyinyirin gitu. Ngerasa bahwa mereka paling gitu. Padahal kalau kita tarik lagi ya, balik lagi, sumber dana mereka kan dari kita juga gitu. Sehingga apa yang dikatakan oleh anggota DPR ini nggak valid sama sekali, invalid gitu. Karena ngelihat masyarakat sebagai kompetitor, rasanya kayak mereka haus sebagai pejabat publik untuk mendapatkan sorotan bahwa mereka kerja, haus akan validasi terhadap kerja mereka yang seharusnya juga nggak perlu. Itu udah tanggung jawab kalian yang datang bersamaan di saat kalian memenangkan kursi itu. Kekuasaan yang kalian dapat itu sejalan, datang juga secara bersamaan dengan tanggung jawab yang kalian pegang. Dan stoplah bikin informasi dengan kalimat asal Bapak senang. Sampai sekarang 15 hari, bantuan internasional dilarang, listrik belum nyala sepenuhnya, banyak masih masyarakat yang belum tersentuh bantuan, masih banyak banget PR pemerintah dan kelabakan. Dan kenapa enggak dijadikan bencana nasional? Setelah presiden turun ke lapangan, menteri-menteri turun ke lapangan, anggota legislatif turun ke lapangan, kenapa kalian yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional nggak dilakukan? Jadi kayak semakin jelas turunnya kalian ini bukan untuk membantu secara total, tapi untuk menciptakan image yang baik bagi kalian. Karena kalau kalian memang serius dalam menanggapi hal ini, maka kalian harusnya menetapkan ini bencana nasional. Karena sesuai aturannya, undang-undangnya mengatakan hal itu, secara ilmu pengetahuan juga udah mengatakan hal itu, secara data pun sudah mengatakan hal itu gitu. Dan kalau memang ini ada kepentingan terselubung, mari kita tambah dengan ini tuh sebagai aib bagi pemerintah. Kenapa pemerintah tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional adalah karena ya ini aib. Gimana investor, gimana bisnis pengen datang ke Indonesia kalau memang pemerintahnya aja nggak becus dalam ngejaga lahan perhutanannya mereka. Nggak usah lahan perhutanan deh. Gimana caranya investor pengen datang kalau negaranya aja nggak bisa ngejaga lingkungan mereka? Kan ilfil. Dan bantuan internasional, ini yang gue bingung. Kenapa dilarang? Gue udah searching kenapa negara Indonesia menolak bantuan asing, bantuan internasional yang dimana banyak sekali negara yang udah nawarin ke Indonesia. Gak ada konsekuensi politik dalam bantuan asing ke kita. Itu gak ada konsekuensi politik. Ini ya namanya bantuan, masa ada konsekuensi? Kayak gak logis gitu. Sehingga, dan benar, memang gak ada konsekuensi politik yang harus dibayar setelah kita menerima bantuan asing. Ini kalian boleh koreksi gue, tapi setahu gue Pak Prabowo bilang bahwa bersyukur kalau Indonesia itu tidak mengandalkan bantuan asing. Setahu gue Pak Prabowo tuh bilang kayak gitu. Dan kalau memang sebenarnya dia bilang kayak gitu, bisa nggak lupain dulu ambisinya Pak Prabowo, lupain dulu egonya, dan fokus ke masyarakat-masyarakat yang terkena musibah. Percaya deh, masyarakat-masyarakat ini bener-bener butuh bantuan dari semuanya. Semuanya. Makanya gue nggak mention mereka, pemerintah ngirim bantuan. Nggak mention gue, karena itu memang dibutuhkan. Dan kenapa dengan masyarakat menggalang dana harus izin dulu ke Kemensos?
Kenapa? Kayak kita membutuhkan semua bantuan yang kita punya, semua bantuan yang kita bisa dapat. Tapi di sisi yang lain kayak ditutup-tutupin beberapa pintu untuk memang jadi jalur bantuan. So it's kinda confuse me. Sebesar apa kepentingan pemerintah dengan tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional? Gak tahu gue. Gue harap apa yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya, tidak diklaim secara pribadi, masyarakat bisa ngerasain secara total dengan kinerja pemerintah yang total juga. Dan jangan sampai dengan adanya kejadian ini, para pemangku kepentingan, pemangku kekuasaan yang ada di negara kita tidak belajar dari apa yang sebenarnya terjadi atau yang sudah terjadi. Ini kalian akan agak bingung pasti. Ini hubungannya sama Gibran apa? Tapi percayalah, kalau kalian dengerin baik-baik, itu ada hubungannya dengan Gibran. Ada hubungannya. Hubungannya apa? Simple. Gibran udah turun ke lapangan, Gibran udah ngasih bantuan, Gibran udah ngelihat kondisinya, harusnya Gibran bisa mengkomunikasikan itu ke Pak Prabowo, sehingga mendesak Pak Prabowo untuk memang menetapkan ini sebagai bencana nasional. Enggak kayak menterinya Bahlil yang bohong terhadap informasi yang dia dapat di lapangan 97%. Enggak kayak Zulhas, enggak kayak Verrell Bramasta dan juga Zita Anjani. Dan ya, gue cukupkan aja kontennya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susana.